Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama akan belajar bagaimana kekuatan Roh Kudus yang akan kita rayakan beberapa waktu lagi itu tetap ada dalam diri kita. Artinya Roh Kudus itu kan sudah ada, dan berfungsikah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita belajar dari kehidupan berkeluarga, kesetiaan yang terkoyak. Kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak mengandalkan kekuatan-Mu dan kami terjebak dalam kuasa-kuasa dunia, dalam kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan kami terluka, menyebabkan kami jatuh kembali dalam dosa. Tapi biarlah kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana jemaat di Tesalonika selalu mengandalkan firman dan kekuatan Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kiranya teladan mereka juga akan menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2-10 mengajarkan bagaimana Rasul Paulus itu memuji jemaat Tesalonika yang mempunyai kekuatan doa, kekuatan iman, dan mereka mengandalkan karya Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan sebagai gereja, dalam kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Mereka tahu tantangan mereka tidak mudah, tetapi mereka selalu mengandalkan kekuatan kehidupan yang mereka terima sebagai kekuatan baru karena kebangkitan Yesus, karena roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Nah, kita juga mau mengandalkan kehidupan kita ini pada kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitannya akan menopang, menolong kita, apalagi kita sudah dipenuhi dengan karya Roh Kudus, seharusnya kita juga tetap hidup dengan mengandalkan kasih dan kuasanya. Bukan lagi kita hidup seturut atau sesuai dengan kemauan kita. Manusia itu lemah, mudah sekali jatuh. Ada satu keluarga yang pada awalnya hidup dalam kebaikan, kerukunan, penuh cinta kasih, sampai satu saat sang suami itu tidak punya pekerjaan. Nah, karena tidak punya pekerjaan, dia mulai uring-uringan.
Ya, rasanya nggak betah di rumah. Apa saja yang dibuatnya selalu tidak memberikan rasa syukur. Ada saja kesalahan istri dan anaknya. Untung istrinya masih bekerja sehingga kehidupan ekonomi mereka tidak jatuh, tidak terpuruk. Ya meskipun agak miring ya, tapi ya masih bisa berjalan dengan baik. Artinya tersendat-sendat ada, cuma mereka masih bisa menikmati makan dan ya nyekolahkan anak. Sampai akhirnya sang istri itu berkata begini, sahabat baikku mencari tenaga, tetapi mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Apakah kamu mau? Lalu suaminya tanya, itu kerjanya apa dan di mana dan bagaimana? Akhirnya diperkenalkan dan mereka bertiga mulai berbicara soal pekerjaan. Lalu akhirnya si suami itu diterima bekerja di tempat perusahaan sahabat istrinya. Lah, mulailah sesuatu terjadi. Setelah beberapa bulan suami itu bekerja, dia mulai tidak lagi setia kepada keluarga. Kesetiaan kepada keluarganya mulai terkoyak ketika dia suka diajak makan malam, suka diajak jalan-jalan, suka diajak untuk ya healing-healing, ya minum kopi bersama dengan bosnya. Nah, bosnya ini hidup sebagai seorang janda. Ya, jadi sahabat istrinya itu janda. Suaminya sudah meninggal, anaknya satu ada di luar kota. Jadi dia memang boleh dikatakan sendiri. Sebetulnya kalau di rumah dia tidak sendiri, tetapi dengan ibunya. Cuma ya karena sebagai seorang pengusaha, dia sering pergi. Nah, si suami dari sahabat ini mulai sering menikmati kehidupan yang berbeda. Ya, kehidupan yang mewah secara duniawi. Ada makanan enak dari rumah makan, coffee shop. Lalu kalau mau pergi dilihat oleh bosnya bajunya kurang bagus, dia dibelikan baju baru, ya, dibelikan penampilan baru. Ya, dia mulai menikmati. Pada awalnya ketika suami itu pulang dengan baju baru, setelan baru, istrinya kaget, kok bisa? Ya ini dari sahabatmu, tadi aku diajak ketemu dengan para teman-temannya dan juga bisnisnya itu ya, teman bisnis dan macam-macam lah. Istrinya percaya, mengatakan oh ya sudah, kalau memang kamu diajak ya bersyukur. Istri ini pada awalnya tidak punya rasa curiga apapun. Tapi ketika suami ini mulai tidak setia, ya dia tidak mau kebaktian, dia lebih suka pergi dengan bosnya, istri ini menangis, mengatakan kamu sudah tidak beres, kamu sudah tidak baik. Tapi suaminya marah dan mengatakan jangan menuduh. Tapi feeling seorang istri itu kuat sekali. Dia tahu bahwa suaminya sudah mulai mengoyakkan cinta kasih dan kesetiaan. Tetapi kalau dia menegur sahabatnya, pasti suaminya akan dikeluarkan. Nanti nganggur lagi. Jadi ini pergumulan yang sangat berat. Nah, oleh karena itulah dia kemudian datang pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan jiwaku untuk tidak penuh dengan amarah, tidak penuh dengan kecurigaan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Aku ingin suamiku dipulihkan. Aku ingin suamiku kembali kepada keluarga, tidak mengoyakkan kesetiaan dan cinta kasih. Betul-betul sang istri ini mengandalkan kekuatan kasih Yesus dan kekuatan Roh Kudus. Jadi dia tidak marah lagi. Tetapi setiap pagi sebelum suaminya berangkat, dia menyiapkan sarapan dengan muka gembira, dengan ceria. Dia memperlakukan suaminya dengan penuh cinta kasih, memberikan nasihat yang baik, dan seterusnya. Mula-mula suaminya juga kaget kok istrinya tidak marah-marah lagi ya, tetapi melayani dia dengan sangat-sangat baik. Nah, sampai satu saat doa istri ini didengar oleh Tuhan pada malam Natal. Ketika si suami tidak mau kebaktian Natal, tapi istri dan anak-anak pergi kebaktian Natal, dan suami itu pergi dengan bosnya makan-makan, pesta. Nah, di tengah pesta, dia jumpa dengan sahabat lamanya. Nah, jadi rupanya pesta itu hanya sekedar
di rumah makan yang mewah dan besar, jadi ada banyak tamu-tamu lain, tamu di luar kelompok si suami ini. Ternyata ada sahabatnya datang bersama keluarga dan mereka pulang kebaktian. Lalu mereka sempat berbicara lama, ya, bagaimana kabar, bagaimana cerita dan seterusnya. Loh, kamu kok punya cucu gitu ya, tanya si suami ini. Dan sahabatnya mengatakan, iya, anakku terjebak dalam dosa. Tetapi kami menerima mereka untuk kembali pada Tuhan dengan perjanjian bahwa mereka harus kuliah sampai selesai, sementara anak kami yang mengasuh, istri saya yang asuh. Jadi istri saya berhenti dari kerja dan dia ngomong cucu. Ya, kami ini juga kan sudah mendekati masa-masa pensiun, jadi istri saya pensiun dini, lalu dia ngomong cucu. Tetapi yang membuat kami bahagia adalah ketika kami bisa mengampuni. Pada awalnya aku juga marah sekali. Tapi kemudian dalam pergumulan dan doa, kami menyadari Tuhan sudah memberikan karya kebangkitan, kekuatan Roh Kudus, memberikan kepadaku untuk bisa mengampuni anakku dan menerima mereka. Akhirnya anak mantu ya tinggal di rumahku. Dengan perjanjian mereka terus kuliah, lalu mereka dibiayai oleh dua belah pihak. Aku membiayai anakku dan mantuku tetap dibiayai oleh besanku. Karena mereka memang belum bekerja dua-dua. Dan ternyata kedua anak yang mengalami pertobatan ini belajar dengan sangat giat. Lalu mereka sekarang sedang skripsi. Ada kebahagiaan ketika aku bisa mengembalikan kehidupan keluargaku. Memang anakku tidak setia, kesetiaannya terkoyak atau dikoyakkan oleh kecerobohan. Tetapi ketika mereka mengalami pertobatan, mereka dipulihkan, aku bisa memulihkan hatiku juga, dan Tuhan mengembalikan cinta kasih bersama. Ya. Dan oleh karena itu kami sekarang hidup dalam kerukunan. Nah, itulah riwayatku. Lalu sebelum mereka berpisah, sang teman itu mengatakan, cobalah kembalikan rumah tanggamu dalam cinta kasih. Tuhan menunggumu. Malam Natal ini, bertobatlah. Itulah jawaban yang Tuhan berikan melalui teman dari sang suami. Ketika sang suami pulang, dia penuh dengan ketermenungan. Dia diam saja. Sang pacar ini tahu ini ada yang gak beres. Ada apa? Ada apa? Enggak apa-apa, si pacarnya, si suami ini bilang enggak apa-apa. Nah, ketika pulang dalam perjalanan dia banyak merenung, akhirnya malam itu dia menangis di hadapan Tuhan dan dia minta pengampunan kepada Tuhan, juga minta maaf pada istri dan anak. Dia sadar bahwa dia sudah mengoyakkan cinta kasih, kekuatan cinta kasih dari istri dan anak yang selalu berdoa minta dipulihkan cinta kasih. Melalui karya Roh Kudus mereka diberi kesabaran, sukacita menanggung penderitaan, tidak ada amarah, yang ada adalah bagaimana melayani suami dan ayah dengan kebaikan-kebaikan, sehingga suami dan ayah itu hatinya kembali, sadar, istri dan anak yang sudah dikoyak, mereka tetap baik, aku harus kembali, nganggur yang nganggur. Kalau aku kembali pasti Tuhan juga mengampuni dan pasti akan memberikan jawaban yang lain. Akhirnya memang benar dia putuskan hubungan dengan bosnya dan dia katakan aku mengundurkan diri dari perusahaan ini untuk keutuhan rumah tanggaku. Dan sahabat itu akhirnya juga sadar bahwa dia sudah salah langkah. Dia sudah mengoyakkan cinta kasih Kristus. Dia sudah mengoyakkan rumah tangga sahabatnya. Dia juga sudah mengoyakkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia sudah lama tidak datang pada Tuhan Yesus. Akhirnya sama-sama mengalami pertobatan. Kekuatan doa, kekuatan cinta kasih Kristus yang ada pada istri dan anak. Itu memulihkan keluarga, memulihkan suami, memulihkan teman. Sehingga temannya ini juga mengalami pertobatan dan akhirnya walaupun si suami tidak kerja lagi di situ, tetapi mereka kembali bersahabat, kembali hidup dalam kerukunan dan kebaikan, melupakan masa lalu, masa-masa pahit. Dan si suami itu akhirnya mendapat pekerjaan baru yang
lebih nyaman, yang lebih baik, artinya tidak lagi tergoda oleh masalah-masalah duniawi dalam arti seperti ketika ikut ibu janda ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena itu mari, ada banyak hal yang bisa kita alami, tetapi percayalah kesetiaan kepada Tuhan melalui wujud penuh dengan sukacita, keyakinan Roh Kudus memimpin, menguatkan, memberikan pikiran baru, pikiran yang jernih, hati yang penuh dengan sukacita dan ketabahan akan memulihkan kesetiaan yang terkoyak. Dikoyak oleh manusia, dijahit kembali oleh cinta kasih Kristus. Oleh karena itu mari kita lanjutkan untuk kita tidak mengoyakkan kesetiaan, tetapi jika saat ini kita sedang dikoyakkan, mari kita minta Tuhan memulihkan, karena Dia bangkit, maka Dia akan mengembalikan kedamaian dan sejahtera. Tuhan berkarya melalui firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami mementingkan diri, mencari kesenangan duniawi, kesenangan diri, bahkan kami melupakan keluarga. Ampunilah kami. Sekarang biarlah kami kembali menyatu di dalam kehidupan cinta kasih Kristus. Kami yang sudah terkoyak, Engkau pulihkan, supaya kami juga boleh memulihkan hubungan di dalam keluarga, dan keluarga kami kembali hidup dalam sejahtera. Apapun yang terjadi, kami akan hidup di dalam pemulihan karena kebangkitan Kristus, dan juga karena kekuatan Roh Kudus yang selalu memberikan penerangan, hati yang dibuat sabar, terang dalam pikiran, berharap penuh, dan sukacita yang melimpah akan menjadikan kami hidup dalam kekuatan kebangkitan-Mu. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.